memaparkan hasil diskusi kami, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, jangan lupa teman-teman sekalian subscribe, like, dan komen. Nah, adapun suatu instrumen atau alat ukur dikatakan baik jika syarat diantaranya valid dan reliable. Suatu alat ukur yang tidak reliable maupun tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias karena kurang sesuai dengan yang seharusnya, sehingga akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes itu. Apabila informasi yang keliru digunakan dengan sadar atau tidak sadar dalam pengambilan keputusan, tentu keputusan yang dihasilkan itu bukan merupakan suatu keputusan yang tepat. Nah, di sini ada poin pengertian validitas. Nah, validitas ini merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Misal, suatu keakuratan dalam objek penelitian terdapat warna hijau, dan maka data yang disampaikan juga harus warna hijau agar mendapatkan kesahihan atau kebenaran dalam validitas. Jenis-jenis validitas yang akan disampaikan oleh Aini Agustina. Ya, kemudian ada 3 jenis validitas. Yang pertama adalah validitas prediktif, yang merupakan kesesuaian antara ramalan mengenai perilaku seseorang terhadap perilaku yang nyata. Maksud dari validitas ini, bahasanya apa yang kita perkirakan melalui beberapa tes mengenai perilaku seseorang itu dapat kita buktikan dengan apa yang telah dilakukan orang tersebut. Yang kedua adalah validitas konstruk. Validitas konstruk ini merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item tes mampu mengukur apa-apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Di dalam validitas konstruk ini terdapat satu sifat yang tidak langsung terlihat wujudnya dalam kelakuan manusia. Contohnya seperti kepribadian manusia. Dalam kepribadian manusia ini terdapat beberapa komponen yang dapat kita ketahui dengan melalui beberapa tes. Dalam tujuan dari kita melakukan tes kepribadian manusia ini, tujuannya agar kita mengetahui apa saja aspek yang akan diukur melalui teknik statistik yang sering disebut dengan analisis faktor. Analisis faktor ini biasanya diselidiki dengan berbagai komponen kepribadian manusia. Tes yang demikian itu dikatakan memiliki validitas konstruk. Dan yang ketiga adalah validitas isi. Validitas isi ini merupakan isi atau bahan yang akan diuji secara relevan dengan pengalaman, kemampuan, pengetahuan, atau latar belakang dari orang yang akan kita tes. Apabila kita melakukan uji bahan yang keluar dari apa yang kita pelajari, maka hasil tes kita itu dianggap bukan validitas isi. Karena validitas isi ini dilakukan untuk memastikan apakah isi dari kuesioner sudah sesuai dan relevan dengan tujuan studi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bulan Salih. Selanjutnya, pengertian reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Misalkan kita mengukur dalam tingkat kemampuan siswa, seberapa besar kemampuan siswa dalam menjawab soal. Dalam menjawab soal, walaupun 2 kali kita nilai dengan alat ukur yang sama,
jika hasil dan nilainya juga sama, maka hal tersebut dapat dikatakan dengan konsisten. Yang selanjutnya, jenis-jenis reliabilitas. Jenis-jenis reliabilitas ini ada dua. Yang pertama eksternal dan yang kedua internal. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen. Yang bersangkutan terdapat dua cara untuk menguji reliabilitas suatu instrumen, yaitu dengan metode bentuk paralel dan metode tes berulang. Dan yang kedua, reliabilitas internal. Jenis ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data berdasarkan pada sistem pemberian skor instrumen. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami